Halo para siswa kelas 12, selamat bertemu lagi pada channel Konsep Esensial Ibu Clara ya. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tentang substansi genetik, tetapi pembahasan khusus pada kali ini adalah tentang sintesis protein. Baiklah, kita mulai. Kita melihat bersama-sama tentang gambar atau bagan sintesis protein yang Bu Clara tayangkan. Tapi terlebih dahulu kita memahami dulu sintesis protein itu apa. Sintesis protein itu artinya proses pembentukan protein. Ya, terjadinya di mana? Masih ingat pelajaran kelas 11 tentang sel, baik pada tumbuhan maupun sel hewan, itu ada organel sel, tempat terjadinya sintesis protein, yaitu di ribosom. Ya, dan pada gambar ini adalah yang dimaksud dengan ribosom. Ya, walaupun sintesis protein itu terjadinya di ribosom, tetapi tahapan prosesnya itu dimulai dari inti sel. Jadi kita memahami gambar ini dulu. Yang berwarna ungu ini sampai ke bagian dalam ini adalah inti sel. Dan kita tahu bahwa pada inti sel itu ada molekul DNA. Pada pembahasan terdahulu kita memahami bahwa molekul DNA itu terdiri dari atau strukturnya berupa dua rantai polinukleotida yang berpilin, ya, yang berpilin seperti ini. Jadi ini ada dua rantai polinukleotida yang berpilin. Nah, pilinan rantai polinukleotida ini pada ikatan hidrogennya itu pada awal sintesis protein akan dibuka atau ikatan hidrogen antara basa nitrogen yang satu dengan basa nitrogen yang lain. Ini ikatannya akan lepas oleh adanya enzim RNA polimerase. Ya, saya ulang. Enzimnya namanya RNA polimerase, ya, sehingga sebagian rantai DNA akan terbuka seperti ini, ya. Kemudian kita mengingat lagi bahwa rantai polinukleotida DNA itu yang satu diberi nama rantai sense atau kita sebut anti-template atau coding. Kemudian rantai yang kedua kita sebut rantai anti-sense atau template atau rantai non-coding. Ya, itu. Kemudian dari dua rantai itu yang nanti akan membentuk mRNA atau yang kita sebut dengan RNA duta itu adalah rantai antisense atau template. Ya, jadi setelah rantai DNA terbuka oleh adanya enzim RNA polimerase, maka rantai antisense itu akan membentuk mRNA. Proses pembentukan mRNA oleh rantai DNA antisense itu yang kita sebut dengan proses transkripsi. Dan terjadinya adalah di dalam inti sel, ya. Kemudian ketika mRNA ini sudah terbentuk, maka mRNA itu akan meninggalkan inti, kemudian menempatkan atau dia menuju ke ribosom. Ya, jadi ini ribosom dan ini adalah mRNA yang tadi dibentuk di dalam inti sel. Ya, jadi kita lihat mengapa perlu dibentuk mRNA, karena yang menjadi perancang utama sintesis protein apa yang akan dibentuk itu adalah DNA. Tapi kalau kita perhatikan bahwa DNA itu tidak pernah meninggalkan inti sel. Ya, oleh karena itu perlu proses pembentukan mRNA
Ya, jadi arsiteknya itu adalah DNA, rantai antisen, kemudian dia membentuk mRNA supaya kode-kode yang ada pada mRNA nanti itu nanti akan membentuk asam-asam amino yang nanti bisa dirangkai menjadi sebuah rantai polipeptida atau protein. Kemudian berikutnya, berarti setelah mRNA terbentuk, kemudian dia menuju ke ribosom, proses transkripsi selesai. Lalu masuk ke tahap sintesis protein yang kedua, yaitu proses translasi. Ya, anak-anak, translate itu adalah penerjemahan. Lalu apa yang diterjemahkan? Dalam hal ini, kode genetik atau kita sebut kodon yang ada pada mRNA itu nanti akan diterjemahkan oleh RNA-T atau ARN transfer. Mengapa harus diterjemahkan? Supaya RNA-T dapat mengambil asam amino yang sesuai dengan kode pada mRNA, ya. Jadi asam amino itu ada di sitoplasma, itu harus diambil gitu ya. Dan yang mengambil adalah RNA-T. Ya, setelah kodenya dia menerjemahkan kode pada mRNA sehingga kode asam amino itu adalah kode atau kodenya ada pada mRNA begitu. Tapi kan kalau mRNA langsung jadi asam amino kan tidak bisa karena mRNA itu ada di ribosom sedangkan asam amino itu ada di sitoplasma ya. Oleh karena itu secara singkat kalau kita buat sebuah bagan, anak-anak seperti ini sering muncul di dalam soal ya. Jadi yang Bu Clara jelaskan pada slide yang pertama tadi, lalu kita buat bagan sederhana, maka di sini kita bisa melihat bahwa DNA rantai antisen atau template itu akan mencetak mRNA ya. Kemudian proses pencetakan mRNA oleh DNA antisen atau template disebut dengan proses transkripsi. Kemudian mRNA yang sudah terbentuk akan meninggalkan inti sel menuju ke ribosom. Kemudian kode-kode pada mRNA tadi akan ditranslasi atau diterjemahkan oleh RNA-T ya, maka 4 ini adalah RNA-T. Supaya apa? Diterjemahkan supaya RNA-T ini dapat mengambil asam amino yang ada di sitoplasma ya, maka nanti asam amino ini akan dibawa ke ribosom. Kemudian RNA-T menerjemahkan kode lagi dari mRNA, kemudian mengambil asam amino lagi, lalu dibawa ke ribosom. Demikian seterusnya sampai nanti terbentuk rangkaian asam amino atau yang kita sebut dengan istilah polipeptida. Dan polipeptida itulah yang kita sebut dengan nama protein. Sehingga satu protein itu kemungkinan terdiri dari asam amino dengan jumlah tertentu dan dengan urutan tertentu, dan itu berbeda dengan protein yang lain ya, gambarannya seperti itu. Nah, sekarang kita ke pembahasan konkret ya. Pada sintesis protein itu bagaimana cara menentukan asam amino yang terbentuk ya. Anak-anak, Clara mengingatkan kembali bahwa rantai DNA itu ada 2, yaitu rantai DNA sense atau anti-template, itu adalah rantai dari 5 aksen ke 3 aksen. Sedangkan pasangannya, yaitu DNA antisen, atau yang kita sebut DNA template, itu adalah rantai dari 3 aksen ke 5 aksen. Ya. Kemudian, kita lihat bahwa pada rantai sen misalnya ada urutan basa seperti ini, ATG, kemudian AGT, kemudian CGT, dan AGG seperti ini, maka
Rantai pelengkapnya atau yang kita sebut dengan rantai komplementernya atau rantai komplemennya itu memiliki urutan basa nitrogen apa gitu ya. Maka konsep dasar yang kamu harus perhatikan adalah bahwa pasangan basa nitrogen pada DNA itu selalu tetap. Ya, selalu tetap itu bagaimana? A itu pasangannya T dan sebaliknya T itu pasangannya A. Sedangkan G itu pasangannya C dan C pasangannya G. Itu yang harus kalian pahami dan hafalkan ya. Kemudian berarti rantai antisen itu memiliki urutan basa nitrogen. Kita lihat, jika rantai sennya memiliki basa nitrogen A, maka pada antisennya T. Di sini T pasangannya A. Di sini G pasangannya C dan seterusnya. Ya. Kemudian dalam proses transkripsi DNA antisen atau template akan mencetak mRNA ya. Mencetak mRNA itu secara mudahnya berpikir adalah bahwa mRNA itu akan memiliki basa-basa nitrogen yang merupakan pasangan dari rantai DNA antisen gitu ya. Tapi kamu harus ingat bahwa basa nitrogen pada DNA dan pada RNA itu ada sedikit perbedaan, bahwa RNA itu tidak punya timin. Maka timin akan diganti dengan urasil. Ya, timin akan diganti dengan urasil. Oleh karena itu, dalam proses transkripsi, ketika DNA antisen memiliki basa nitrogen T, maka pada mRNA pasangannya A. Ini sama ya pada DNA. Tapi ketika DNA antisen memiliki basa nitrogen A, maka pasangannya di sini bukan T, karena kita ingat kembali bahwa mRNA itu tidak punya T atau RNA itu tidak punya T, maka T-nya diganti dengan U ya. Maka A pasangannya U, C pasangannya G ya. Kemudian T pasangannya A, C pasangannya G, A pasangannya U dan seterusnya. Maka susunan basa nitrogen pada rantai mRNA atau yang kita sebut kodon seperti ini. Kemudian pada proses translasi, maka kode genetik atau kodon pada mRNA ini akan diterjemahkan oleh tRNA. Maka tRNA ini kita sebut dengan antikodon. Ya, tadi tujuannya apa? tRNA itu harus menerjemahkan kode pada mRNA supaya tRNA itu dapat mengambil asam amino yang sesuai dengan kode pada mRNA, ya, mengambilnya dari sitoplasma, kemudian dibawa ke ribosom, ya. Maka hasil terjemahannya adalah A pasangannya U, kemudian U pasangannya A, G pasangannya C, A pasangannya U, kemudian G pasangannya C, U pasangannya A, dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana menentukan asam amino? Di sini Bu Clara sudah beri tanda ya. Ini memudahkan kita berpikir bahwa kode asam amino itu ada di mRNA. Jadi bukan pada tRNA. Jadi kode asam amino itu ada di mRNA. Ya, jadi nanti dengan kode AUG, maka asam aminonya adalah metionin. Kode AGU, asam aminonya adalah serin, ini disingkat SER gitu ya. Kalau kodenya atau kodenya CGU, maka asam aminonya adalah ARG, itu arginin. Demikian juga AGG, asam aminonya adalah arginin. Nah, dari mana asam amino kalau AUG itu jadinya metionin, kalau AGU jadinya serin,
CGU jadinya arginin, lalu AGG jadinya juga arginin. Maka kita harus melihat yang namanya daftar kodon, ya. Daftar kodon itu tabelnya seperti ini, anak-anak. Daftar kodon itu seperti ini. Yang kita harus ingat, kodon itu kode genetik yang ada pada mRNA. Jadi kembali lagi Bu Clara tegaskan bahwa kode asam amino itu kodenya ada di mRNA. Nah, mengapa kode genetik pada mRNA disebut triplet? Tri itu 3, Nana. Jadi kenapa triplet? Karena setiap satu asam amino ini dikode oleh 3 basa nitrogen. Oleh karena itu, tabel kodenya bentuknya seperti ini, ya. Ada basa pertama, ada basa kedua, dan ada basa ketiga, ya. Kembali ke tadi. Di sini misalnya AGU. Kenapa asam aminonya bisa metionin? Kita kembali ke daftar kodon, ya. Basa pertamanya apa? A, ya. Basa keduanya apa? Maaf tadi AUG, ya, saya ulang. AUG, kenapa asam aminonya bisa metionin, ya? Maka kita lihat basa pertamanya A, basa keduanya U. Jadi ini kalau kita tarik pertemuan antara A dengan U itu kan ada di kotak ini, ya. Jadi basa pertamanya A, basa keduanya U. Jadi nanti titik pertemuannya ada di kotak ini. Lalu kita melihat basa ketiganya apa? Basa ketiga ada di sebelah sini. Kita cari yang sejajar dengan kotak ini, gitu ya. AUG, G-nya ada di sini. Maka kita tarik garis ke kotak ini, ketemunya AUG adalah metionin, ya. Kemudian kita coba lagi. AGU, asam aminonya serin, ya. Maka kita lihat basa pertamanya A, basa keduanya G, maka kita tarik titik pertemuannya ada di sini pada kotak ini. Kemudian U-nya kita tarik ke sini, ketemu ya AGU, asam aminonya serin. Seperti itu ya. Kemudian anak-anak, ketika ulangan atau ketika ujian ada 2 alternatif. Tapi yang jelas kalian tidak usah khawatir bahwa kamu tidak akan diminta untuk menghafalkan isi tabel ini. Yang diminta adalah supaya kamu memahami cara membaca kodon, bagaimana supaya terbentuk asam amino apa, begitu ya. Maka alternatifnya ketika ujian atau ulangan, maka mungkin akan ditampilkan daftar kode genetik seperti ini ya, sehingga nanti kamu menentukan dari mRNA atau kodon, kemudian terbentuk asam amino apa. Atau bisa juga bahwa kode genetik atau tabel ini tidak ditampilkan, tetapi pembuat soal, Bapak Ibu Guru itu nanti sudah akan membuatkan sebuah tabel yang isinya ada kodon, kemudian kolom yang kedua adalah asam amino gitu ya. Jadi nanti kalian tinggal memasangkan dari kodon, mRNA, asam aminonya apa ya. Tinggal kemudian dirangkai sehingga terbentuk rantai polipeptida begitu ya. Kemudian anak-anak pada daftar kodon ini ada kodon-kodon khusus ya. Ini sudah Bu Clara tuliskan di sini. Yang pertama itu adalah AUG ya. AUG itu mengkodekan asam amino metionin. Mengkodekan asam amino metionin. Itu adalah start kodon. Apa yang dimaksud dengan start kodon? Start kodon itu adalah kodon yang mengawali sebuah sintesis protein. Ya, maka jika pembuat soal itu benar-benar memperhatikan proses sintesis protein, maka seharusnya kodon yang pertama dimunculkan itu adalah start kodon, yaitu AUG. Ya. Kemudian ada 3 kodon khusus lagi, yaitu UAA, UAG, dan UGA.
Di sini tulisannya semuanya stop, ya. Berarti ini adalah stop codon, ya. Stop codon itu apa? Stop codon itu adalah codon yang mengakhiri sebuah sintesis protein. Sehingga misalnya ada apa namanya 5 triplet gitu ya, ada 5 triplet. Jadi 3 basa gitu, jumlahnya 5 berarti ada 15 basa nitrogen begitu. Yang paling depan AUG, kemudian ada 3 triplet, kemudian triplet yang terakhir misalnya UGA gitu ya. Maka nanti akan terbentuk asam amino dengan urutan tertentu seperti itu ya. Tapi kamu yang harus ingat adalah bahwa start codon itu mengkode protein metionin. Sedangkan stop codon itu tidak mengkode protein. Jadi itu adalah codon yang akan mengakhiri sebuah sintesis protein, begitu. Ya. Kemudian protein yang terbentuk dari hasil sintesis protein itu antara lain digunakan untuk apa ya? Pada materi metabolisme anak-anak, kita tahu bahwa reaksi metabolisme itu kan memerlukan enzim. Nah, komponen utama enzim itu adalah protein ya. Jadi apa namanya? Protein yang dari hasil sintesis protein itu nanti akan digunakan untuk pembentukan enzim, pembentukan hormon ya, dan berbagai senyawa kimia yang diperlukan di dalam tubuh kita, bisa juga yang digunakan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan seperti itu ya. Jadi sampai di sini materi tentang sintesis protein pada pertemuan kali ini. Sampai bertemu lagi pada pembahasan materi konsep esensial berikutnya. Tetap sehat selalu dan selalu memperhatikan protokol COVID. Sampai ketemu lagi. Selamat bertemu lagi. Tuhan memberkati.